Vibe coding, apa itu vibe coding, kemudian evolusi dari paradigma pemrograman sebelumnya, kemudian ada tools apa saja yang bisa digunakan, kemudian contoh perintahnya apa, keuntungannya ada apa saja, tantangannya yang dihadapi dengan vibe coding, key tools-nya, kemudian step-step praktis untuk melakukannya, dan kesimpulannya bagaimana. Pertama, kita mulai dari definisi. Sebenarnya vibe coding ini sudah cukup lama dan sudah banyak yang melakukan. Ini adalah paradigma baru, di mana kita coding itu tidak menulis kode dari secara manual atau baris per baris, tapi kita memberikan prompt. Nah, kita mengembangkan aplikasi dengan bahasa alami atau natural language ke AI, dan nanti AI men-generate kodenya. Dan nanti AI mengeksekusi memberikan respons berupa kode, baik itu berbentuk HTML, CSS, JavaScript, Python, Java, C, atau dalam bentuk bahasa pemrograman yang lain sesuai yang kita inginkan. Nah, jadi user itu nanti mendeskripsikan idenya, ingin membangun aplikasi apa, kemudian vibes-nya, atmosfernya, suasananya, kondisinya seperti apa. Dan vibe coding ini merupakan evolusi pemrograman, di mana sebelumnya programmer coding secara manual, mengetik baris per baris, kemudian ketika menghadapi permasalahan, ketika trial ada error atau ketika ada bugs, ada problem, nah maka kita bisa bertanya ke Stack Overflow, itu sekitar 10 tahun yang lalu. Kemudian berkembang sekitar 5 tahun yang lalu itu ada asisten untuk coding, asisten digital atau virtual, misalkan ada GitHub Copilot. Nah, kemudian berkembang lagi, kita menggunakan AI sebagai agen untuk mengembangkan project. Tools untuk saat ini beberapa yang bisa digunakan, yaitu Lovable, Cursor, Replit, Bolt, Devin, Devika, gitu. Jadi misalkan untuk menggunakan vibe coding, ini ada Cursor, kemudian ada Replit, ada Devin, Devika, Lovable, Bolt. Contoh misalkan prompt-nya kita berikan perintah create a responsive portfolio website with a dark theme. Atau misalkan kita berikan perintah untuk minta membuat website portofolio yang responsif dengan tema gelap. Keuntungan dari vibe coding ini, kita bisa belajar dengan lebih cepat. Jadi untuk pemula itu bisa langsung memberikan prompt dan mendapatkan respons kode aplikasi. Nah, kemudian berusaha memahami kodenya kemudian. Kemudian dari sisi produktivitas, ini bisa meningkatkan produktivitas karena senior developer itu bisa menyelesaikan tugas-tugas harian atau tugas-tugas yang biasanya selesai dalam waktu lama itu bisa diselesaikan dalam beberapa menit saja. Nah, kemudian dengan adanya vibe coding ini juga tidak hanya programmer, tapi desainer, pelaku bisnis, content creator itu bisa membuat produk digital, mengembangkan aplikasi. Kemudian bisa lebih fokus ke hal-hal kreatif atau inovatif untuk arsitektur, user interface. Jadi tidak terlalu fokus ke repetitive typing atau penulisan yang berulang. Tetapi juga selain keuntungan-keuntungan ini ada tantangan atau critical challenge-nya. Yang pertama, itu bisa menyebabkan semakin ketergantungan yang berlebihan terhadap AI. Jadi nanti programmer atau coding itu akan mengalami kebingungan ketika AI itu error apabila programmer itu tidak memiliki fondasi logika pemrograman yang bagus atau yang kuat. Kemudian untuk melakukan debugging itu tetap membutuhkan manusia sebagai debugging, terutama untuk bugs yang kompleks, permasalahan yang kompleks. Nah, itu tetap memerlukan manusia untuk codingnya. Dan perlu insting, pengalaman, jam terbang. Kemudian kualitas kode dan security ini juga menjadi isu tantangan tersendiri, di mana ada developer senior yang dia setelah bertahun-tahun menggunakan AI untuk vibe coding ini, kemudian dia berhenti karena menurut dia lebih praktis untuk
coding dari scratch sendiri, nanti ketika debugging itu lebih cepat. Daripada ketika menggunakan AI, proses pengembangannya cepat, tapi proses debugging-nya nanti akan kesulitan dan justru menjadi lebih lama gitu. Kemudian juga tantangan dalam bentuk etika dan kepatuhan penggunaan dataset, lisensi, dan perlindungan privasi pengguna. Itu tantangannya. Key tools-nya tadi sudah disampaikan, ada Cursor, Replit, Devin, ada GitHub Copilot X, bisa berbasis cloud-based, dan sebagian besar itu menyediakan paket free untuk pemula atau beginner. Step-step praktis untuk memulai web coding ini bagi siapapun, walaupun belum punya basic pemrograman yang kuat ya. Yang pertama bisa menentukan akan membangun atau mengembangkan aplikasi apa, project apa gitu. Misalkan aplikasi to-do sederhana atau chatbot yang sederhana. Setelah menentukan kita akan mengembangkan aplikasi apa, kita sudah punya idenya. Nah, kemudian kita berikan prompt yang jelas, yang clear. Misalkan create a to-do app with dark mode and local storage. Nah, nanti tools AI web coding tadi akan merespons, mengenerate kode. Kemudian kita baca kodenya, kita tes, kita uji coba, kita coba pahami. Kalau ada yang tidak sesuai, kita minta revisi lagi dengan prompt selanjutnya. Setelah kita mendapatkan aplikasinya, kita segera deploy di beberapa opsi alternatif, misalkan Vercel, Netlify, atau Replit. Nah, kemudian kita ulang setiap eksperimen ini dengan mengembangkan proyek-proyek lain, dan nanti dengan mengulang revisi sampai mendapatkan aplikasi yang kita inginkan. Kesimpulannya, web coding ini kita bisa membuat dengan lebih cepat aplikasi-aplikasi, tetapi kita harus mempertahankan kualitas dan etikanya, dan tadi peluang dan tantangannya juga perlu kita pertimbangkan. Oke, terima kasih. Sekian video kali ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Silakan bisa berikan komentar untuk berdiskusi mengenai web coding ini. Apakah ini menjadi pilihan yang lebih rasional atau lebih baik coding manual dari scratch, dari awal baris per baris.